Not Indonesia like we play against Holland, but we are serious, prepare for everything, and of course we will going. And we need to convince the players that where is a dream, there's an opportunity. Di tengah gemuruh timnas U20 yang bapuk, tentu kita harus fokus untuk terus memantau persiapan dari tim senior, karena bagaimanapun dengan kondisi sekarang peluang untuk bisa lolos ke Amerika, Kanada, dan Meksiko sangatlah terbuka. Tentu 4 laga sisa apapun caranya harus bisa dimaksimalkan, yang mana salah satunya dengan rencana matang dan fokus penuh mengingat jadwal padat yang ada. Tentu saja Coach Patrick dan jajarannya telah menyusun segala persiapan demi meraih hasil maksimal di sisa laga babak ketiga ini. Apalagi pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret di Sydney melawan Australia menjadi ujian penting bagi skuad Garuda, sebab kemenangan menjadi target utama untuk menjaga peluang melaju ke babak selanjutnya. Memasuki akhir Februari ini pun PSSI membocorkan persiapan dari tim Garuda versus Australia, yang mana dalam keterangan Pak Sumarji yang mengungkapkan bahwa BTN telah melakukan diskusi mendalam dengan Clivert mengenai berbagai aspek persiapan. Mulai dari jadwal keberangkatan, daftar pemain yang akan dipanggil, hingga logistik selama di Australia semuanya telah dibahas secara rinci. Keberangkatan tim nasional dari Indonesia dijadwalkan pada 15 dan 16 Maret, di mana staf pelatihan serta para pemain yang berbasis di tanah air akan bertolak pada 16 Maret. Sementara itu, pemain yang menempuh di Eropa akan langsung menuju Australia tanpa singgah ke Indonesia terlebih dahulu. Setelah laga kontra Australia pun, timnas Indonesia akan segera kembali ke Jakarta menggunakan pesawat charter Garuda. Langkah ini dilakukan guna memastikan pemulihan optimal sebelum pertandingan berikutnya. Ya, sebab akan kembali berlaga melawan Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan jadwal yang cukup padat, efisiensi waktu dan juga kesiapan fisik para pemain menjadi prioritas utama. Nah, selain persiapan matang yang dilakukan oleh PSSI dan juga tim kepelatihan, kabar baik juga datang buat timnas Indonesia, yang mana kehadiran pemain naturalisasi baru diyakini bakal meningkatkan kualitas dari permainan skuad Garuda. Benar, kehadiran Ole Romney bakal menjadi amunisi tambahan yang berharga terutama saat menghadapi Australia nanti. Di depan skuad Garuda dipastikan bakal pincang setelah Ragnar Oratmangun harus absen akibat sanksi akumulasi kartu. Oleh sebab itu, kemampuan dan jam terbang Ole Romney di Eropa membuatnya cocok untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Ragnar Oratmangun. Kabar baik berikutnya datang dari tim lawan yakni Australia, di mana skuad Sakros bakal tampil pincang usai sejumlah pemain absen akibat cedera. Menurut laporan dari media Vietnam, Sofian dikabarkan bahwa ada 7 pemain Australia yang saat ini mengalami cedera. Ketujuh pemain tersebut ialah Kusini Yengi, Thomas Deng, Harry Sauter, Jordan Bowles, Connor Melcalvi, Nestori Irankunda, dan juga Alessandro Kirkati. Dari ketujuh pemain tersebut, Harry Sauter yang sudah dipastikan absen melawan timnas Indonesia di bulan Maret nanti. Pasalnya, bek Leicester City itu diprediksi tak akan pulih tepat waktu saat Australia menjamu Indonesia. Kemudian kabar baik terakhir adalah kabar FIFA yang menolak permintaan Bahrain untuk bermain di venue netral saat bertandang ke markas timnas Indonesia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta FIFA untuk menggeser venue pertandingan dari Stadion GBK menuju tempat netral dengan alasan keamanan. Akan tetapi, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan FIFA sudah memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap digelar sesuai dengan ketetapan sebelumnya, yakni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal ini membuat para supporter skuad Garuda bisa mendukung penuh timnas Indonesia serta memberikan tekanan buat Bahrain pada matchday ke-8 nanti. Ya, dengan serangkaian kabar baik yang ada serta segala persiapan yang telah dirancang secara matang, timnas Indonesia benar-benar diharapkan dapat tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif demi menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga bulan Maret sendiri juga akan menjadi momen debut para pelatih anyar menukangi skuad Garuda era baru. Kehadiran sederet pelatih baru ini juga dipandang positif oleh salah satu punggawa, yakni Miss Hilger.
Hilgers menyambut antusias kedatangan Patrick Kluivert, Dani Lanza, dan Alex Pastoor yang pada tahun lalu ditunjuk sebagai pelatih dan juga asisten pelatih di Timnas Indonesia. Beck 23 tahun itu sudah bertemu dengan Kluivert Chess dan terkesan atas keberadaan sosok-sosok tersebut di kursi pelatih skuad Merah Putih. Pemain yang kini menjalani karir bersama klub Twente tersebut tak sabar menanti kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan kembali berlanjut pada bulan depan. Sebagai informasi, Hilgers sejauh ini sudah bermain 2 kali untuk Timnas Indonesia, di mana caps pertama dilakoni saat skuad Garuda menahan Bahrain pada 10 Oktober dan bermain 90 menit. Di laga kedua, Hilgers memperkuat Timnas Indonesia ketika kalah 1-2 dari Cina. Setelah itu, Hilgers tidak masuk dalam skuad melawan Jepang dan Arab Saudi karena cedera yang dialaminya. Tapi di laga mendatang, ia berpotensi bakal melanjutkan kiprahnya di Timnas Indonesia era baru besutan coach Patrick Kluivert. Ya, antusiasme dari para pemain akan kehadiran pelatih anyar ini memang sangat menyeruak. Tak hanya Hilgers, penggawa-penggawa lain juga begitu menantikan kiprah Timnas era baru demi menyongsong Piala Dunia. Menilik persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat sengit, Jepang berlari sendirian dengan memuncaki klasmen dan hanya tinggal butuh 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran final pada tahun depan. Sementara itu, 5 tim yang ada di bawahnya punya peluang yang sama untuk memperebutkan 1 tiket lolos otomatis dan 2 tiket ke putaran keempat kualifikasi. Australia, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina punya kans yang sama. Keempat tim hanya tertinggal 1 poin dari Australia dan semua tim masih memiliki 4 pertandingan tersisa. Seperti yang kita tahu, persaingan di grup ini juga dipenuhi dengan berbagai drama dan juga kontroversi. Laga Bahrain versus Indonesia sempat menyita perhatian mengingat pertemuan pertama yang berjalan dengan penuh kontroversi pada September tahun lalu, dan karena adanya konflik ini Bahrain jadi begitu menyoroti persiapan Timnas Indonesia yang tak henti-henti membuat gebrakan hingga membuat mereka panik. Tapi meski demikian, pelatih Bahrain Dragan Talajik menegaskan timnya tak gentar sedikit pun menghadapi 4 laga tersisa, bahkan ia mematok target menang di Jepang maupun di Indonesia. Talajik mengatakan bahwa para pemainnya telah menunjukkan pertumbuhan terbesar dalam ketangguhan mental mereka usai memenangi Piala Teluk tahun lalu. Menilik ini patut dinantikan bagaimana perjalanan laga antara Indonesia versus Bahrain di pertemuan kedua nanti. Apakah Bahrain mampu membungkam Garuda di hadapan suporternya sendiri?